Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, Ramadan yang ke-13, Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang akademisi, juga coach kalau kita biasa menyebut atau manggil beliau. Dan beliau ini juga seorang dai yang sangat luar biasa, bahkan motivator muslim yang sangat memotivasi kita semua untuk kemudian semangat dalam beramal soleh. Siapa lagi kalau bukan Al Ustadz Muhammad Zulfikarullah. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau yang sangat amat luar biasa padat, dan sebenarnya beliau itu harus ke USA, tapi karena sesuatu dan lain hal beliau berkenan untuk hadir membersamai kita, dan ini spesial sekali di kesempatan kali ini. Dan episode kali ini kita akan coba mengulik dan mengulas terkait dengan tenang versus senang. Ya. Nah, kan banyak kita dapati orang yang senang itu tidak tenang, tapi biasanya orang yang tenang itu pasti akan mendapatkan kesenangan. Nah, ini mungkin bisa kita gambarkan, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini kan dia lagi tenang-tenangnya nih harusnya kan. Di samping di sisi lain mungkin ada orang yang hanya senang di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak tenang ketika datang bulan suci Ramadan. Nah, ini bagaimana kita kemudian memaknai dua kosakata ini, tenang dan juga senang. Fadal dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Ustaz Istajib dan sahabat-sahabat sering sharing yang insyaallah dirahmati Allah. Jadi menarik kalau kita bicara tentang senang dan tenang, begitu ya. Karena dalam perjalanan manusia itu sebetulnya ada 3 anak tangga itu ya. Yang pertama senang, yang kedua bahagia, yang ketiga itu ketenangan. Nah, jadi ada intermediarinya Ustaz ya. Karena orang yang senang itu biasanya sifatnya adalah mendapatkannya secara segera. Tapi dia tidak long lasting. Dia sifatnya sementara, segera tapi sementara, sehingga tadi akhirnya dia sampai kepada kebahagiaan yang kita sebut kebahagiaan yang semu. Ya, karena tadi misalkan anggaplah seorang yang senang berjudi, dia senang untuk kemudian bermaksiat, dia senang melakukan yang tidak baik, di satu titik dia seperti bahagia, tapi bahagia yang semu. Contoh koruptor, Ustaz. Ya, koruptor ketika dia dapat, senang nggak? Banget. Senang, ya kan? Bahagia nggak kelihatannya? Bahagia, tapi ujungnya di mana? Penderitaan. Ya, salah satunya penderitaannya minimal kalau secara konteksnya berarti di lembaga pemasyarakatan. Artinya di dalam bui itu pun apakah dia merasakan kesenangan dan ketenangan di situ? Enggak, Ustaz. Dan ini yang membedakan antara mereka yang beriman dengan yang belum mendapatkan keimanan ataupun belum beriman kepada Allah. Karena mereka orang yang beriman tidak akan mendahulukan senangnya dulu, tapi adalah justru bagaimana menghadirkan penghambaannya kepada Allah sehingga muncul ketenangan. Maka ketenangan itu side effect. Karena kalau sudah tenang pasti bahagia. Dan bahagianya itu bahagia yang hakiki sehingga dapat kesenangannya yang abadi gitu. Nah, cara memahaminya, jadi kalau dia senang, dia tapi kemudian akhirnya dia mencapai bahagia, tapi bahagia yang semu ujungnya adalah ketidaktenangan. Tapi sebaliknya ketika dia menyadari sebagai seorang hamba, maka yang hadir itu adalah ketenangan. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan ketika itu terjadi, maka dengan izin Allah dia akan bahagia. Akan bahagianya itu bukan hanya di sini, tapi juga hereafter, maksudnya ya di akhirat. Bahagia dunia akhirat itu yang doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga ujungnya pasti dia akan senang, karena orang yang masuk ke dalam surga itu pasti senang, ya. Dan ketika dia belum ada di surga, maka dia juga merasakan surga di atas muka bumi. Yang itu yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu tadi ya. Jadi bagaimana dia merasakan cintanya kepada Allah, rindu bertemu dengan Allah, melakukan amal semata karena Allah. Jadi kalau ujungnya Allah dulu, Allah lagi Allah terus, itu yang pada akhirnya membawa kita kepada titik ketenangan sebagai seorang hamba. Masya Allah. Lalu kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini kan harusnya setiap kita yang memperoleh ketenangan. Betul. Tapi ada mungkin sebagian orang yang justru hanya memperoleh kesenangan. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa menyeimbangkan agar kedua-duanya bisa betul-betul kita dapatkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Yang pertama adalah mulai daripada orientasi waktu yang diharapkan.
Jadi long term orientation, not short term orientation. Nah, jadi mulai dengan sesuatu yang paling akhir yang kita harapkan. Jadi wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Nah, jadi kalau yang kita pikirkan adalah bahwa kita nih di Ramadan lagi nyiapin bekal buat pulang kembali kita ke Allah. Mudik yang itu akan abadi. Wong mudik untuk yang kita nggak abadi, maksudnya mudik ke kampung halaman, cuma mudik 7 hari, tapi persiapannya sampai berbulan bahkan setahun ya kan? Dari akhir Ramadan lalu sampai menjelang Ramadan sekarang. Masa iya kita yang akan pulang kampung ke akhirat tapi justru malah nggak nyiapin bekal yang terbaik. Dan kenapa kita bicarakan bekal? Karena outcome dari puasa dan ibadah Ramadan kita ini sesungguhnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, ini kata kunci. Jadi kalau bicara takwa itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu harusnya ketika kita niatkan untuk perbekalan perjalanan pulang kita kembali ke Allah, meraih takwa yang terbaik, maka itulah yang akan menghadirkan ketenangan. Jadi kalaupun kita hari ini mungkin hilal THR masih belum jelas, masih ada kekhawatiran belum bisa beli baju lebaran, ataupun wah nanti saya bisa mudik nggak tahun ini, itu sifatnya boleh jadi kesenangan, boleh, tapi bukan itu yang jadi tujuan. Itu hanya side effect saja. Nah, kalau kita tadi meluaskannya, nah yang kedua itu meluaskan niat. Jadi kalau kita punya kesenangan, maka niatkan itu bukan cuma buat diri kita, tapi ada orang lain yang juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita senangi. Misalkan kita senang buka puasa itu makan gorengan, ya kan? Yeah. Nah, makanya ketika kita beli gorengan, jangan beli cuma bahasanya 1 atau 2 potong untuk kita aja, tapi belilah 10. Begitu nanti kita bawa pulang ke rumah, di tengah jalan kita ketemu ada tetangga, mungkin ada orang yang kita kenal, atau titipin ke masjid sebagian, itu kan akan menjadi satu episode yang menghadirkan kebahagiaan dan ujungnya akan tenang. Wah, saya makan, ada juga yang bisa menikmati. Siapa yang dia menyediakan layanan berbuka puasa pada saudaranya, maka dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi orang yang puasa itu sendiri. Nah, jadi yang terakhir adalah bahwa yang kita lakukan itu adalah on mission, bukan commission. On mission ya, bukan commission ya. Karena itu kata kuncinya adalah ketika kita maknai semua kesempatan itu adalah opportunity, bukan trade. Ya, jadi Ramadan ini peluang, bukan hambatan. Orang yang menjadikan Ramadan itu jadi hambatan, yang nggak bisa makan minum, yang nggak bisa belanja, yang nggak bisa itu, dia menjadikan Ramadan itu sebagai hambatan. Tapi kalau orang yang dia menjadikan Ramadan itu peluang, kapan lagi? Dan saya on mission Ramadan ini ingin menggapai takwa. Jadi apapun yang dilakukan, jalan aja dulu, gas dulu. Urusan yang lain-lain itu pasti akan ikut. Makanya nggak sibuk on commission. Maka hari ini kita lihat kalau mereka saudara-saudara kita yang di luar muslim saja Ustaz, ya mau berbagi takjil gitu dan seterusnya. Kita bilang kenapa kita sendiri tidak berbagi? Mungkin termasuk baik yang di sekitar kita, yang ada di Palestina. Harusnya kita bisa meluaskan ke situ dan itulah yang akan menghadirkan kebahagiaan yang berbuah kepada ketenangan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ini Ustaz, biasanya kan kalau tenang itu versusnya galau. Iya. Nah, apakah kemudian, kan ini kita hidup jauh di zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Apakah dulu para sahabat bahkan mungkin itu pernah nggak sih mengalami kegalauan yang seperti itu? Kalau mungkin mereka kita bayangkan dekat dengan Rasulullah pasti nggak pernah galau dong. Mereka tenang dan bahagia. Apakah ini ada riwayat dan juga mungkin cerita-cerita dari para sahabat terdahulu yang ketika itu mungkin galau terus kemudian apa solusi yang ditawarkan dari kegalauan orang atau para sahabat terdahulu? Mungkin bisa sedikit kita ulik Ustaz. Fadhal. Masya Allah, ini menarik sekali. Memang betul, kalau kita balik lagi kan ada satu kaidah Ustaz. The past is the key of the future. Masa lalu adalah kunci keberhasilan dari masa kita di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita tadi mengembalikan flashback kepada apa yang pernah dialami oleh para sahabat, termasuk ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, maka ini bisa menjadi cermin buat kita untuk kemudian mengambil manfaat dari keadaan itu. Artinya menghayati sirah Rasulullah, sirah sahabat, itu insya Allah juga termasuk yang menenangkan. Dan ketika tadi disampaikan, apakah ada sahabat yang pernah mengalami kegalauan? Ya, karena mereka juga adalah sebagaimana manusia pada lazimnya. Manusia pada lazimnya itu apa? Pasti punya yang namanya masalah.
Dan ada yang ketika menghadapi masalahnya tetap tenang, ada yang juga setengah tenang, ada yang kemudian galau gitu ya. Dan ini ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, yang dimana kemudian hadisnya ini diriwayatkan dari Imam Tabrani, kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi bahasanya datang kepada Rasulullah SAW mengadukan daripada keadaan kegelisahannya beliau terhadap masalah, kegalauannya terhadap kondisi yang menghimpitnya saat itu. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang ini Masya Allah kalau kita bahasakan sebagai rahasia menemukan kedamaian jiwa atau ketenangan hati. Ya, karena ini doanya insya Allah sangat sederhana, ringkas, dan ternyata setiap kita kalau sekali dengar insya Allah bisa langsung hafal kok. Jadi doanya itu diajar oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nafsan bika mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik. Tu'minu biliqa'ik. Wa tarda biqada'ik. Wa taqna'u bi'ata'ik. Nah, jadi ini kita bahas sedikit Ustaz ya. Jadi Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah ini menjadi satu bentuk pengajaran Nabi kepada kita untuk kunci doa yang paling pertama itu kan merasa dekat, merendah kepada Allah. Nabi itu nggak bilang saya itu udah pasti nafsul mutmainnah gitu, nafsan mutmainnah. Nabi yang maksum saja, bahasa masih minta ya Allah anugerahkan kepadaku ketenangan jiwa atau menjadi bagian orang yang mendapatkan ketenangan jiwa. Maka bagaimana lagi kita? Pasti kita lebih butuh. Nah artinya apa? Hadirkan dulu kedekatan kita, bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah Rabb yang Maha Kuasa untuk bisa mengangkat semua masalah kita, menghadirkan solusi dari setiap apa yang kita hadapi, termasuk menghadirkan ketenangan di dalam jiwa kita. Dan Nabi SAW menyebutkan ada 3 amalan hati yang ini menarik kita sebut sebagai pilar daripada finding inner peace. Yang itu dirujuk kepada lanjutan dari Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Jadi yang pertama itu tu'minu biliqa'i, ya, yang meyakini, beriman daripada pertemuan dengan Allah. Berharap berjumpa dengan mengimani, meyakini bahwa ini adalah di antara purpose di dalam kehidupan kita. Jadi ada satu hadis yang lain yang menguatkan daripada hal itu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang untuk bertemu dengan dia. Tapi siapa yang bahasanya dia nggak senang bertemu Allah, maka Allah lebih benci untuk bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Makanya ketika kita menyadari bahwa ketika kita maknai dalam hidup, apa sih tujuan hidup kita, untuk apa, untuk siapa, gitu. Itu yang bisa kita tanyakan, minimal kalau kita pakai pendekatan coaching tadi, ya self-coaching, maka kita tanya, Zul sebetulnya apa sih Allah hadirkan kamu di dunia ini untuk apa? Dan untuk siapa? Ya kan jawabannya kalau untuk apa ya untuk Allah. Untuk siapa ya untuk Allah juga gitu kan. Karena inilah yang kita maksud sebagai apa yang kita tuju di dalam hidup. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu lah engkau tujuan hidupku, dan ridhomu lah yang hamba cari. Atini mahabbataka. Atini mahabbataka itu ya berikan kepadaku kecintaan kepadamu, wa ma'rifataka, dan mengenal akanmu. Ya, jadi kalau cinta kan kenal. Nah, kalau sudah kenal pasti akan ikut apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Masya Allah, Masya Allah, sangat luar biasa, Masya Allah. Wah, mungkin sebelum kita tutup, agar ada tips dan juga trik agar kita memperoleh ketenangan. Kira-kira apa amalan harian yang bisa kita kerjakan? Dan bahkan kan dalam satu firman Allah menyebutkan bahwa ya ayyuhal mutmainnah irji ila rabbiki radhiyallahu mardiyah. Nah, ini agar kita mencapai ke sana itu kira-kira bagaimana caranya, Ustaz? Masya Allah. Kalau sekaligus menjadi pesan untuk konsentrasi. Berarti kita balik lagi ke doa yang tadi aja. Ya. Jadi yang pertama itu tadi kita harus punya kejelasan tujuan, clarity of purpose. Jadi ketika kita tu'minu biliqa'i, yang kita tanyakan untuk apa, untuk siapa. Sehingga ujungnya itu kita akan berserah. Berserah hanya kepada Allah. Kalau kita melakukan Ramadan ini untuk siapa? Untuk apa? Kalau dia bukan karena Allah, pasti dia nggak akan tenang, Ustaz. Masya Allah. Nah, itu pasti nggak akan tenang. Dan kalau sudah tenang, maka efeknya itu dia akan menghantarkan kepada ketenangan yang sebenarnya. Yang kedua, tadi adalah watarudhu biqadha'ik, yaitu acceptance.
ridho terhadap apa yang menjadi ketetapannya Allah. Masya Allah. Karena siapa orang yang nggak ridho dengan ketetapan Allah, silakan keluar dari buminya Allah dan cari Tuhan selain Allah. Itu kan ada satu hadis. Iya, iya, iya. Nah, jadi acceptance itu artinya menerima bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini itu pasti yang terbaik. Dan kalau bahasa kita yakin itu adalah yang terbaik, maka bagaimana kita menemukan makna? Ramadan ini maknanya untuk apa buat kita? Hidup ini maknanya bagaimana? Sehingga kalau kita akhirnya bisa menemukan makna, kita nggak akan pernah kecewa dengan episode apapun yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Man radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan, maka Allah juga akan ridho kepada hambanya. Dan itu akan mendatangkan ketenangan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kemudian wataqna'u bi'ataik. Nah, ini adalah bicara tentang satisfaction. Merasakan qanaah, merasakan cukup, Puas. ya puas dari apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi kalau kita buka puasa ya jangan sibuk masalah tadi. Wah, udah ada air, udah ada kurma, tapi kalau nggak ada bala-bala nggak jadi buka puasa ya. Itu berarti dia meletakkan bahwa daripada keinginannya lebih tinggi daripada apa yang dia nikmati. Wow. Jadi kalau bahasanya kepuasan hidup ya berarti ketika apa yang dinikmati itu lebih besar daripada apa yang diinginkan. Jadi yang kita nikmati hari ini, hari ke-13, nikmati 14, 15, 10 malam terakhir, nikmati. Jalani prosesnya. Karena bisa jadi di tengah jalan itulah Allah bukakan ilham terbaik untuk kita. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin kalau dilanjutkan ini bisa lebih dari 1 jam, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini senantiasa mendatangkan bermanfaatan. Dan tentunya kalau boleh kita sedikit simpulkan, jika kita berdoa kepada Allah SWT, jangan hanya minta senang, tapi minta pula lah tenang. Karena banyak di antara kita yang seolah-olah hidupnya senang, padahal dia tidak memperoleh rasa tenang. Ya Allah, saya lagi mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita, Sering Sharing. Sharing ringan, tidak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.